Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Magdis yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Sayyid Kutub. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin kami bertanya, kami dari Majelis Taklim Nurul Bahri. Izin kami bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat dan puasa tapi dia melaksanakan ibadah haji? Syukron Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana hukumnya di ibadah haji tapi tidak sholat, tidak puasa? Bagaimana Bapak Ibu hukumnya? Jadi dalam Islam, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Berarti 5-5-nya harus kita kerjakan. Yang terakhir haji sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Syahadat, kita setiap hari syahadatain dalam sholat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah konsisten. Makanya tadi juga bagaimana mempertahankan amal ibadah haji kita harus konsisten. Dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Harus istiqamah, kemudian tidak berlebihan dalam kebaikan, kemudian juga cari komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Majelis Taklim Nurul Bahri, mudah-mudahan istiqamah. Kemudian yang kedua setelah syahadat apa Bapak Ibu? Yaitu iqamis shalah. Harus sholat. Sholat tuh nggak boleh ditinggalin. Usia 7 tahun sudah harus disuruh sholat. Maupun kewajiban yang lain sudah diajarkan. Puasa, sholat. Usia 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Ibu mau nggak dipukul Bu? Yes. Dipukulnya pakai uang mau nggak Bu? Ya, dengan kasih sayang, tidak melukai. Betul nggak Bu? Kemudian mencontohkan baik bapaknya ataupun ibundanya, ajarkan anak-anaknya. Sholat harus dikerjakan, harus ditegakkan, harus dilaksanakan yang wajib maupun sunnah. Setelah itu apa Bu? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang terakhir wahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka semuanya harus dikerjakan. Kalaupun belum tahu, maka kita perbaiki. Makanya Allah mencintai amalan-amalan yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Ada kekurangan sholat duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah, dan seterusnya. Ada duha, ada sholat malam. Kemudian juga kekurangan wajib kita puasa wajib, ada puasa sunnahnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Syawalnya, dan seterusnya. Ibadah haji kita juga kayak gitu, kita perbaiki persiapan dan sebagainya. Niatnya harus ikhlas, dijaga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekarang udah tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah haji kita rame tapi koruptornya nggak kalah? Betul nggak Bu? Korupsinya kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, wa antum sukaro, kalian mabok, tidak mengerti apa yang dilakukan. Allahumma lantas jalan habis sholat, betul nggak? Walantas kabur, bener nggak? Harus zikir dulu. Sholat tapi maksiat juga. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Istiqomah, nggak bener itu Bu, bener nggak? Haji kita banyak, tapi dosanya juga banyak. Ada yang salah dalam ibadah hajinya, nggak ikhlas, nggak ditunaikan rukunnya, ngarang ibadahnya, kemudian juga mengada-adakan amalan yang nggak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, ya, yang lain subuh 2 rakaat tenang, saya lagi kuat semangatnya membaca luar biasa 8 rakaat. Ini namanya terlampau soleh. Apa Bapak Ibu?
terlampau soleh, ngarang, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bagi yang belum doain. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang pulang ke tanah air semuanya selamat. Kemudian ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa kita kembali lagi kepada kita. Insya Allah haji kita mabrur, sholat kita diterima, puasa kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Sayyid Qutub, dan berikutnya segmen 4 kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Masih ada 2 pertanyaan atau 2 jamaah yang kami persilakan di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.